Saudara-saudara, saya berharap saudara sekalian dalam keadaan baik-baik saja. Bersyukur di mana pada hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 11. Saya memberi tema sikap dan motivasi hati pengikut Kristus. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini terdiri dari dua perikop, yaitu yang pertama dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8 yang diberi tema oleh LAI, Yesus diurapi di Betania. Dan perikop selanjutnya dari ayat 9 sampai 11 yang diberi tema persepakatan untuk membunuh Lazarus. Saudara-saudara, dalam dua perikop ini banyak hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran. Salah satu hal penting yang saya temukan adalah sikap dan motivasi hati dari para tokoh yang ada di dalam kedua perikop ini, yaitu sikap Maria dan Lazarus kepada Tuhan Yesus yang saya kontraskan dengan sikap Yudas Iskariot dan para imam kepala. Pertama-tama, saya mengajak saudara untuk melihat sikap Maria dan Lazarus setelah mereka mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah Maria mengalami kebaikan Tuhan, di mana saudaranya Lazarus dibangkitkan, ada rasa sukacita dan kerinduan yang besar untuk mengenal dan melayani Tuhan Yesus. Sehingga Maria memberi yang terbaik dari apa yang bisa dia berikan. Dia mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Saudara-saudara, pengurapan dengan minyak narwastu, kemudian menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, menyatakan sikap yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tahu bersama, dalam paradigma orang Yahudi, bukan hanya tidak bijak, bahkan dinilai buruk jika seorang wanita menampakkan rambut kepalanya. Dan juga, kita tahu bersama bahwa rambut merupakan mahkota bagi seorang wanita. Tetapi Maria, dengan kerendahan hati meletakkan mahkotanya di kaki Tuhan Yesus. Selanjutnya, tokoh yang menjadi perhatian kita adalah Lazarus. Lazarus meresponi kebaikan Tuhan dengan memberi kesaksian atas mujizat yang Tuhan lakukan pada dirinya. Sehingga melalui kesaksian itu, banyak orang di Betania yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Dengan tindakan Lazarus ini, dia menempatkan dirinya dalam situasi yang berbahaya. Hal ini dapat kita baca pada Yohanes 12 ayat 9 sampai 11, di mana para imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus. Saudara-saudara, dari kedua tokoh ini, yang kita temukan adalah sikap dan motivasi hati yang benar untuk memuliakan Tuhan. Maria dengan sikap dan motivasi yang benar merendahkan diri dengan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Lazarus juga melakukan hal yang serupa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian hidupnya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sikap yang berbeda dilakukan oleh Yudas Iskariot dan para imam kepala, yang hanya memikirkan apa yang mendatangkan keuntungan bagi mereka sendiri. Sikap Yudas Iskariot dalam mengikut Tuhan dengan gamblang dijelaskan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 6. Di mana Yudas sering mencuri uang kas yang dipercayakan kepadanya. Dalam hal ini, kita temukan bahwa Yudas gagal menjalankan apa yang dipercayakan kepadanya. Dia mencuri dari kas tersebut untuk kepentingan pribadinya. Tindakan yang tidak jauh berbeda juga dilakukan para imam kepala dan ahli Taurat, di mana kita tahu bersama setiap pengajaran yang mereka lakukan adalah untuk keuntungan mereka sendiri. Hal inilah yang ditentang Tuhan Yesus yang dapat kita baca dalam kitab-kitab Injil. Kehadiran Tuhan Yesus dianggap sebagai sebuah gangguan yang merugikan mereka. Oleh sebab itu, usaha untuk menyingkirkan bahkan membunuh Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang mereka prioritaskan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari para tokoh dalam perikop hari ini, marilah kita kembali mengoreksi sikap dan motivasi hati kita dalam mengikut Tuhan. Saya mau merangkum beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah, yang menjadi tolak ukur dalam mengikut Tuhan, bukan berapa lama kita mengikut Tuhan. Tetapi yang lebih penting adalah, apakah kehidupan kita berjalan seturut kehendak Tuhan, atau sebaliknya, hanya mengikuti keinginan kita semata-mata. Yang kedua, dalam meresponi anugerah Tuhan, hendaknya didasari dengan motivasi hati dan sikap yang benar sebagai orang Kristen,
yaitu semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri, apalagi untuk keuntungan pribadi. Saudara-saudara, dari respon Maria dan Lazarus, kita sebagai orang Kristen harus belajar untuk menghindari mentalitas yang hanya mengejar kenyamanan diri. Mentalitas seperti ini harus kita buang. Maksud saya adalah menjadi seorang Kristen tidak serta-merta membuat kita terhindar dari tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Semua itu tidak boleh menggoyahkan komitmen kita dalam mengikut Tuhan. Sebab Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa dengan menjadi pengikut Yesus, saudara dan saya akan selalu diperhadapkan dengan penderitaan. Karena kita hidup di dalam dunia yang telah diporak-porandakan oleh dosa. Hal terakhir yang dapat menjadi pembelajaran bagi saudara dan saya adalah kita yang sudah mendapat anugerah keselamatan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, diharuskan untuk menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga mereka yang belum percaya akan menjadi percaya. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita akan ditolak, dibenci, dan dikucilkan. Tetapi hal itu tidak sebanding dengan apa yang telah saudara dan saya dapatkan. Kiranya perenungan ini memberkati kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.